Ya, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak. Anak-anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengajukan dispensasi untuk menikah dini. Keselamatan menyusul adanya dispensasi nikah bagi calon pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dengan judul Cegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat demi masa depan gemilang. Dengan saya, Afiatul Abdani dengan NIM 25030210029 sebagai editor dan pemateri. Saya Dini Humaira dengan NIM 25030021008 sebagai pemateri. Dan saya Wulan Widya Stuti dengan NIM 25030210028 sebagai pemateri. Dan saya Rames Monica dengan NIM 25030210022 sebagai penulis materi dan pemateri. Dan saya Nur Alia dengan NIM 25002100049 sebagai videografer dan pemateri. Dengan saya Nur Haniza dengan NIM 250321006 sebagai pemateri. Diskusi Negeri penting karena kesetaraan gender merupakan fondasi terciptanya masyarakat yang adil, produktif, dan sejahtera. Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkannya adalah tingginya angka pernikahan dini. Secara global, jutaan anak perempuan dinikahkan sebelum usia 18 tahun per tahunnya. Mereka rentan mengalami putus sekolah, kekerasan rumah tangga, komplikasi kehamilan, hingga kehilangan kesempatan ekonomi. Di Indonesia, pernikahan dini tetap menjadi masalah meskipun regulasi sudah diperbarui. Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu provinsi dengan angka pernikahan dini yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, budaya, pendidikan rendah, serta tradisi menari kode atau kawin lari yang dulu sempat viral di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok. Video prosesi pernikahan adat Sasak alias Nyongkolan di Lombok Tengah antara seorang siswi kelas 1 SMP berinisial YL15 dan siswa kelas 1 SMK berinisial RN16 viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran, Y berasal dari Kecamatan Praya Timur dan Y dari Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Paman pengantin perempuan Eg mengungkap keponakannya tersebut memang baru lulus SD dan memutuskan menikah setelah masuk SMP. Isu ini harus dibahas dalam konteks pendidikan agama Islam, penting karena Islam sering disalahpahami sebagai agama yang membolehkan pernikahan anak. Padahal Islam menekankan kematangan akal, kemaslahatan, dan perlindungan hak perempuan. Pemahaman yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengoreksi praktik sosial yang merugikan generasi muda. Islam memberikan panduan jelas terhadap perempuan dan pentingnya persiapan dalam pernikahan. Di dalam surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyastaghfir وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika kamu melihat mereka kecerdasan, kematangan berpikir, maka serahkanlah kata-kata. Ayat ini menunjukkan bahwa kedewasaan dan kematangan akal menjadi syarat sebelum seseorang memasuki tanggung jawab kehidupan dewasa termasuk pernikahan. Makna dari ayat ini menegaskan bahwa
bagi perempuan bertentangan dengan prinsip Islam tentang perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, dan kemaslahatan. Islam dan Islam memiliki hubungan yang kuat karena keduanya menempatkan perempuan sebagai peran yang penting seperti pembangunan dan kesejahteraan keluarga. Prinsip Islam yang menekankan tentang keadilan, kemuliaan perempuan, larangan menganiaya diri, dan membuat keluarga yang sakinah menjadi cukup relevan untuk pencegahan pernikahan dini. Di Nusa Tenggara Barat, faktor yang menyebabkan pernikahan dini seperti perkembangan wilayah yang cukup menarik, faktor ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, serta kurangnya sosialisasi tentang efek negatifnya. Data menunjukkan bahwa perempuan menikah di usia anak lebih rentan mengalami kekerasan, putus sekolah, dan miskin secara ekonomi. Kampanye pemerintah daerah, tokoh agama, serta aktivis perempuan sudah mulai digalakkan, seperti program pencegahan perkawinan anak di Lombok. Dalam isu ini, peran mahasiswa sangat penting, yaitu dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, mengikuti kegiatan pengabdian, mengadakan seminar di sekolah-sekolah, serta melawan stigma bahwa perempuan harus menikah muda. Mahasiswa juga dapat menjadi jembatan informasi serta tokoh agama dan masyarakat mengenai tafsir Islam yang benar tentang pernikahan. Mahasiswa dapat melakukan kampanye literasi gender berbasis Islam. Kampanye Islam berbasis gender adalah upaya menyuarakan keadilan dan kesetaraan para laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai Islam tanpa melanggar syariat. Intinya, Islam memuliakan keduanya dan menolak diskriminasi dan menegaskan hak dan kewajiban sesuai ajaran Islam dan Al-Quran. Masyarakat dapat memperkuat lingkungan dan mendukung pendidikan anak perempuan dan menolak pernikahan dini tanpa persetujuan yang matang. Pernikahan dini adalah usaha serius yang mengancam masa depan perempuan dan kesetaraan gender. Islam telah membagikan pedoman untuk menjaga kemuliaan perempuan dan menjaga kesetaraan dalam pernikahan. Harapan kedepannya, melalui kerjasama antar pemerintah, masyarakat, akademisi, tokoh agama, angka pernikahan dini di NTB dapat ditekan sehingga anak perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk menempuh pendidikan, membangun karir, dan dapat berkontribusi untuk membangun bangsa.